Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Zamrud Widas Pratama. Saya adalah dosen program studi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya akan memberikan pemaparan terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu kelengkapan tahap kegiatan sertifikasi pendidik untuk dosen atau disingkat Serdos tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu vokal musik etnis, sekaligus menjelaskan bagaimana komponen delivery, interaction, dan assessment diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Sebelum merinci secara khusus terkait mata kuliah vokal musik etnis, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL. Capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan program studi etnomusikologi, yaitu pengkaji seni, pengelola dan atau wirausaha seni, dan pengajar seni dan atau budaya. Capaian pembelajaran seperti yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau disingkat RPS dengan kurikulum Outcome Based Education atau disingkat OBE meliputi 1. CPL 3, penguasaan teori, metodologi, dan wilayah kajian etnomusikologi dengan penjelasan. Lulusan menguasai teori dasar, metode analisis, serta pendekatan dalam kajian etnomusikologi, termasuk pemahaman atas wilayah kajian dan perbedaan kontekstual dalam praktik musik di berbagai budaya. Kedua, CPL 4, kemampuan praktik musik tradisional dan global secara bimusikalitas. Dengan penjelasan, lulusan memiliki kemahiran dalam praktik musik tradisional dan global, serta menunjukkan kemampuan bimusikalitas dan penguasaan bahasa yang mendukung pemahaman dan kajian musik lintas budaya. Yang ketiga, CPL 5, kreativitas dan penciptaan musik berbasis konsep budaya. Lulusan mampu mengembangkan kreativitas dalam penciptaan musik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional dengan pendekatan etnomusikologis. Deskripsi mata kuliah. Vokal musik etnis adalah mata kuliah wajib program studi yang terdiri atas 3 SKS dan diajarkan kepada mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah 22130-360-2W009. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik vokal musik etnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik vokal secara umum dan menyanyikan bentuk vokal musik etnis yang berkembang di wilayah Kalimantan Timur, yaitu lagu atau senandung dari pesisir, pedalaman, dan pop daerah. Selanjutnya, mata kuliah ini mengajarkan bagaimana vokal musik etnis dalam ranah seni pertunjukan dengan outcome atau pencapaian luaran, berupa pementasan vokal musik etnis yang diiringi dengan instrumen secara langsung. Evaluasi dalam pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk tes praktik secara langsung. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan case method yang dipadukan dengan teknik pembelajaran diskusi dan presentasi serta praktik, penilaian akhir dengan project based learning dalam bentuk pementasan langsung, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan vokal dan bernyanyi dan dapat menginterpretasikan nyanyian tersebut sesuai dengan interpretasi masing-masing wilayahnya, yaitu wilayah pedalaman, pesisir, dan juga wilayah kota Samarinda dalam lagu pop daerah. Materi pembelajaran. Mata kuliah vokal musik etnis dirancang untuk 16 kali pertemuan.
dengan pembagian 14 kali pertemuan untuk pembahasan teori dan praktik mengenai vokal, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Topik-topik mata kuliah ini dibahas dalam perkuliahan selama 14 pertemuan, antara lain Sub CPMK pertemuan 1 dan ketiga. Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar vokal, yaitu intonasi dan artikulasi. Sub CPMK pertemuan 3 sampai ke 4, mahasiswa mampu mempraktikkan dasar teknik vokal, yaitu pernafasan dan ekspresi. Sub CPMK pertemuan 5 sampai 7, mahasiswa mampu mempraktikkan model interpretasi dalam lagu sederhana dan ornamen dalam vokal atau biasa disebut dengan cengkok, lagu pedalaman Kalimantan Timur. Sub CPMK pertemuan 9 sampai 11, mahasiswa mampu mempraktikkan nyanyian lagu dengan gaya vokal pesisir Kalimantan Timur. Sub CPMK untuk pertemuan 12 sampai 13, mahasiswa mampu mempraktikkan lagu pop daerah Kalimantan Timur. Yang terakhir, sub CPMK pertemuan 14 sampai 15, mahasiswa mampu mempraktikkan vokal etnis terutama di daerah hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Sistem pembelajaran. Berkenaan dengan sistem pembelajaran, saya menerapkan delivery, interaction, and assessment atau disingkat DIA. Pada proses delivery, saya menggunakan pendekatan apersepsi sebagai pendekatan dengan menyambungkan, mengkorelasikan fenomena budaya yang ada sebelum masuk ke materi yang pokok. Selain itu, buku-buku referensi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah buku-buku mengenai teknik vokal secara umum. Selain itu juga, saya menulis beberapa buku bahan ajar saya sendiri yang berjudul Vokal, Teori dan Praktik yang saya terbitkan pada tahun 2020. Buku selanjutnya adalah Tarsul Kutai tahun 2020. Dan yang terakhir, Vokal Musik Etnis Bedandeng Kutai pada tahun 2023. Dan penelitian terbaru saya yang berjudul Tarsul, Production and Representation of Kutai Kartanegara Culture adalah sebuah publikasi yang baru saya tulis dan membahas tentang vokal musik etnis masyarakat suku Kutai. Dari buku dan publikasi yang saya tulis, saya berharap mahasiswa tidak kesulitan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan vokal, yaitu teknik vokal secara teori dan praktek, serta vokal musik etnis yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, dari penelitian Tarsul yang saya tulis, Tarsul dapat tercatat sebagai warisan budaya tak benda, dan saya gunakan juga sebagai materi ajar dalam mata kuliah ini. Dalam metode interaction, saya menerapkan student-centered learning, yakni pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, di mana posisi dosen sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada tahap ini, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya-jawab, dan saya kolaborasikan dengan case method untuk membahas materi sesuai dengan RPS pada pertemuan tersebut, di mana penerapan project based learning-nya dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menampilkan nyanyian tradisional yang diajarkan secara baik dan benar sesuai dengan budaya musik yang berkembang dari nyanyian tersebut. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk dapat mempraktikkan serta mementaskan keahlian yang sudah dipelajari dalam mata kuliah ini dalam bentuk pertunjukan secara langsung. Online platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran sudah difasilitasi oleh
Universitas Mula Warman berupa Learning Management System, di mana di Universitas Mula Warman disebut dengan STAR, yaitu Sistem Aplikasi Belajar. Selain itu, saya juga membuat grup WhatsApp yang saya gunakan untuk dapat berkomunikasi, mengirimkan materi, serta tanya jawab secara mendadak di laman chat. STAR digunakan mahasiswa, bukan hanya untuk sekedar presensi, namun dapat mengakses materi, modul-modul, buku ajar yang digunakan dalam mata kuliah itu. Selanjutnya, STAR juga dapat digunakan untuk mengirimkan tugas mandiri yang saya berikan. Proses asesmen mengacu kepada skema penilaian ditetapkan sesuai peraturan Rektor Universitas Mula Warman. Saya menggunakan skema penilaian dengan presentase sebagai berikut. Afektif 10%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 25%, tugas 15%, dan praktikum 40%. Pemaparan skema penilaian telah disampaikan kepada kontrak perkuliahan sebelum mata kuliah ini dimulai di awal pertemuan. Demikian penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu vokal musik etnis dengan penerapan aspek delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran sinkronus di kelas pada mata kuliah vokal musik etnis pada pertemuan ke-14. Topik yang dibahas dalam video pembelajaran atau video pengajaran ini adalah vokal musik etnis Tarsul Kutai. Terdapat 3 tahapan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, di mana saya sebagai dosen mereview materi pada pertemuan sebelumnya, dan yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti, pemaparan materi pokok, yaitu berupa Tarsul Kutai, baik berupa sejarah, fungsi, dan kegunaan pada masyarakat Kutai. Lalu ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab, serta mendemonstrasikan langsung, mendemonstrasikan langsung menyanyikan Tarsul Kutai, di mana evaluasi melalui praktek menyanyi Tarsul secara langsung kepada salah satu mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Pada bagian penutup, saya memberikan tambahan tugas mandiri untuk dapat dilaksanakan oleh para mahasiswa, yaitu apa? Melatih secara mandiri dan nantinya bisa berduet dengan menyanyikan Tarsul itu di tema perkawinan. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video pengajaran saya sebagai berikut. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kuliah kita hari ini diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di mata kuliah vokal musik etnis pada hari ini. Dosen pengampunya saya, Zamrud Vidas Pratama. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi lanjutan, karena ini adalah pertemuan ke-14. Di mana materi kita yang sebelumnya sudah membahas tentang lagu pop daerah Kalimantan Timur, dan juga lagu-lagu yang sudah ada, seperti lagu-lagu dari pedalaman, lagu-lagu daerah pesisir, gitu ya. Lagu pop daerah sudah teman-teman coba kemarin di UTS, sudah saya coba untuk teman-teman untuk mempraktikkan secara langsung. Lalu di materi hari ini, kita akan mempraktikkan vokal etnis, terutama di daerah hutan hujan tropis di Kalimantan. Salah satunya adalah Tarsul Kutai, di mana tujuan dari mata kuliah dan pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan vokal etnis Kutai, yaitu Tarsul, di mana nanti kita akan membaca Tarsul di buku yang sudah saya bagikan di pertemuan awal. Nanti kita bisa buka sama-sama di halaman 61, di situ ada notasi musik tentang Tarsul seperti itu.
Sebelum mulai teman-teman semuanya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, ya. Nanti boleh minta cakepnya ya. Oke, 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Tapi rasanya kurang cocok kalau kita cakep ya. Kita angkat bahasa daerah kita yuk dengan kata grece, ya. Jika ingin mewujudkan angan, belajar jangan di nomor 2-kan. Satu lagi, ada bapak-bapak jualan pulsa sambil jualan pisang goreng yang rasanya gurih. Janganlah kamu jadi mahasiswa putus asa, tetap berjuang agar gelar sarjana diraih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalau kita berbicara pantun, selalu digunakan untuk membuka sebuah acara supaya lebih meriah, gitu ya teman-teman ya. Namun pada saat kita berbicara tentang budaya yang sangat beragam, ada satu bentuk, saya bukan bilang pantun ya, tapi syair yang diberikan nada, yang dinyanyikan, yang disenandungkan oleh masyarakat Kutai yang sampai sekarang masih lestari dan alhamdulillah sudah dicatat oleh warisan budaya tak benda menjadi sebuah warisan kita, budaya kita, yaitu adalah tarsul, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita berbicara tentang tarsul, itu adalah sebuah nyanyian. Kita sudah belajar di musik barat ya, tentang vokal, yaitu bagaimana intonasi, artikulasi di pertemuan di awal, kita sudah membahas bahwa bernyanyi itu adalah mengeluarkan suara dari mulut yang diatur dengan teknik. Tetapi pada saat itu berada di wilayah tradisi, menidurkan anak, bersenandung, itu juga merupakan sebuah nyanyian menurut saya. Cuman menggunakan bahasa atau nada-nada yang khas milik masyarakat Kutai. Di mana itu bisa disebut sebagai nyanyian tradisional. Ya, nyanyian tradisional itu apa? Nyanyian yang berkembang di masyarakat tradisi, yang diwariskan secara turun-temurun, yang digunakan untuk kepentingan budaya yang ada di situ. Salah satu nyanyian tersebut adalah tarsul, teman-teman semuanya. Ya, di mana di tarsul ini adalah sama nyanyian yang disebarkan secara lisan yang berasal dari suku Kutai, di mana seni bertutur ini masih lestari di masyarakat suku Kutai hingga sekarang. Itu teman-teman semuanya. Nah, jika nanti kita akan praktek, tapi saya akan menyebutkan asal-usulnya terlebih dahulu, supaya menjadi pengetahuan untuk teman-teman semuanya, bahwa tarsul adalah memiliki makna pengantar asal-usul dan memuji Rasul. Di mana tarsul tersebut dulunya memang berisi tentang puji-pujian untuk Rasulullah seperti itu, dan juga untuk mengantarkan asal-usul. Lalu berkembang teman-teman semuanya di masyarakat Kutai ya, menjadi istilah itu yaitu berosul, menjadi terasul, tarsulan, itu semuanya sama, yaitu adalah menyanyikan syair khas masyarakat Kutai, yaitu adalah tarsul itu tadi. Secara sejarah, pedagang dari Gujarat, dari Arab itu datang ke wilayah Kalimantan Timur itu untuk berdagang, di mana dia tidak hanya membawa dagangannya, seni budayanya juga dia bawa, yaitu adalah seni sastra atau seni syair, di mana pada saat itu para keluarga kerajaan juga ikut belajar, dan akhirnya syair-syair itu dibuat, diberikan nada yang khas dari wilayah masyarakat Kutai, akhirnya kita sebut sampai sekarang adalah tarsul itu tadi. Itu secara sejarahnya teman-teman. Fungsi tarsul sebenarnya dulu dan sekarang sudah mengalami proses yang berubah, ya. Di mana dulu digunakan untuk acara perkawinan, berhatam Al-Qur'an, tetapi di fungsi yang sekarang ini sudah digunakan untuk menyambut tamu, membuka acara-acara penting seperti pantun yang sudah saya berikan ke teman-teman semua di awal tadi. Jadi sudah mengalami proses perubahan fungsi oleh masyarakatnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Bentuk penyajian tarsul pun akhirnya sudah beragam. Ya, di mana tarsul itu dulunya hanya dilantunkan tanpa iringan. Resitatif
tanpa iringan instrumen apapun, tetapi sekarang sudah ada dinyanyikan secara duet laki-laki dan perempuan. Karena apa? Digunakan untuk perkawinan, untuk membuka acara perkawinan. Dan juga di masa kini sudah banyak sekali karya-karya musik dari sanggar-sanggar yang memberikan ornamentasi atau sentuhan tarsul di dalam karya-karya mereka. Nah, gitu ya. Nah, seperti contoh yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini yang berada di kanan dan kiri pengantin itu, mempelai pengantin itu adalah seseorang atau penyanyi petarsul ya, saya sebut sebagai petarsul yang sedang membawakan nyanyian tarsul itu. Nah, ini sudah mengalami proses transformasi yang sangat luar biasa, di mana tarsul digunakan dalam musik-musik dan karya-karya etnis masyarakat Kutai untuk iringan tari, untuk sebuah bentuk-bentuk musik dunia, world music, sudah ada tarsul di dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, sebenarnya tarsul itu ada berapa jenis di Kutai? Terima kasih Diva atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Saya akan jawab ya. Jadi sebenarnya tarsul itu berdasarkan jenisnya ada 2 teman-teman semuanya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan adalah bahwa tarsul itu memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk dari masyarakat, yang berasal dari masyarakat, dan tarsul yang berasal dari wilayah kerajaan. Tetapi pada hari ini, kawan-kawan semua, kita akan belajar yang bentuk tarsul dari wilayah kerajaan, berkembang dari wilayah kerajaan itu. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silahkan ini bisa dibaca dulu. Ini adalah salah satu bentuk tarsul perkawinan ya. Mungkin nanti kalau seandainya teman-teman pengen tahu contohnya, saya akan berikan materinya itu di WhatsApp grup dalam mata kuliah kita. Video juga ada, nanti akan saya tampilkan di WhatsApp ataupun di Star, di mana kita semuanya bisa absen dan mengunduh materi di situ. Baik teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Adalah bentuk tarsul dari kalangan kerajaan, di mana pada saat itu memiliki memiliki nada yang khas berbeda dari masyarakat, tapi pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang ini dulu. Mungkin liriknya tidak sesuai yang ada di PPT ya, teman-teman bisa lihat yang ada di materi, yang ada saya bagikan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami sampaikan ke sidang jemaah, ucapkan syukur alhamdulillah, terutama pada ibu dan ayah. Bernyanyi tarsul tidak ada tempo yang mengikat seperti kita bernyanyi lagu populer pada umumnya. Karena ini adalah kesenian yang lahir di masyarakat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tulis notasi dalam musik barat, dalam balok ini, untuk memudahkan. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, nanti saya akan coba dari kalian untuk dapat mencoba tarsulnya. Nanti proyek dalam mata kuliah ini teman-teman akan pentas secara berduet laki-laki dan perempuan untuk menyanyikan lagu tarsul perkawinan ini. Jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanya di grup atau teman-teman bisa mendatangi saya langsung di kantor untuk bisa latihan. Baik, saya akan meminta teman-teman untuk mempraktekkan satu tarsul tema perkawinan, tetapi ini saya pilih Sabina aja ya. Halo Sabina. Halo Pak. Sehat? Sehat. Oke. Saya minta Sabina coba mempraktekkan untuk jadi contoh teman-teman di bagian perempuannya ya untuk tarsul tema perkawinan ini. Silahkan Sabina. Kepada para undangan semua, Bapak dan Ibu serta saudara, Imam Khotib, Bilal dan Perewal, kami mohon restu dan doa. Tepuk tangan untuk Sabina dong. Nah,
teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya tarsul ini sudah saya teliti di dalam sebuah publikasi ilmiah tentang tarsul, di mana masyarakat Kutai sudah mereproduksi tarsul ini menjadi banyak sekali kesenian-kesenian, dan itu ada di jurnal saya. Nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Terima kasih ya Sabinya. Terima kasih, Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.